Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Jadi pada hari ini kita sudah memasuki bulan baru dan semoga saja beberapa sinyal yang akan saya share bisa membawa teman-teman ke cuan ya, tentunya profit. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini ada emiten harum yang akan kita bahas pertama kali. Perhatikan untuk harum. Harum perhatikan hari ini closing di harga 17.45 dengan persentase plus 0,87%. Perhatikan juga secara volume di sini memang masih stabil. Kebetulan juga secara momentum Harum masih mengarah naik ya, masih golden crossing di sini. Kemarin naik 2% dan hari ini closing plus 0,87%. Yang perlu teman-teman waspadai adalah pattern double top ya. Ini teman-teman harus benar-benar waspada karena garis hitam tebal ini yang sudah saya buatkan, ini kan merupakan trendline. Di mana sebenarnya trendline ini cukup kuat. Kalau memang Harum bisa tembus ya bagus, tapi kalau memang membuat rejection, maka inilah potensi Harum membuat pola double top, membuat pattern reversal ya. Otomatis kalau kita gambar di sini ya kurang lebih bisa jadi nih ya, ada kemungkinan patternnya seperti ini. Tuh. Oke. Jadi untuk Harum perhatikan saja. Sebenarnya kalau teman-teman mau serok, mau ambil Harum ini, bisa ambil nanti di 1575 garis trend line ini. Tuh, bisa diambil ya, trend line-nya. Tapi untuk sekarang, better wait and see. Kalau saran saya, better wait and see. Jangan ambil dulu. Oke. Untuk Harum secara foreign, apakah ada masuk? Yes, asing masih melakukan akumulasi di Harum ini. Lumayan rutin juga, ya, hampir setiap hari dana asing yang masuk di Harum ini banyak ya. Jadi juga konsisten, maksudnya rutin. Oke, bagus. Untuk foreign masih ada akumulasi dan by trade book paling banyak transaksi di harga 17.45 ya, teman-teman. Paling banyak transaksi di harga 17.45. Jadi menurut saya apakah Harum masih ada potensi untuk naik lebih dikit lagi? Ya menurut saya masih ada. Itu masih ada. Oke. By broker summary, top buyer untuk perdagangan hari ini ada ZP dan NI, dan top seller dipegang oleh YP dan BK nih. BK sudah kelihatan ya. Ini ada selling barang. Oke. Jadi untuk Harum dari teknikalnya mungkin segitu dulu. Tadi broker summary, trade book dan foreign juga sudah saya perlihatkan ya. Lanjut ada saham BBCA. BBCA closing di harga 8.500. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah trendline kuat tuh. Ya, garis hitam ini merupakan trendline kuat untuk BBCA. Nah, menurut saya kalau teman-teman mau beli BBCA, tunggu saja di trendline ya. Kalau teman-teman mau beli BCA, mau entry, tunggu saja di garis hitam ini. Selama belum menyentuh bisa wait and see. Ini perhatikan nih, sudah ada indikasi terjadinya lower high. Tuh, sudah terlihat ya. Puncaknya semakin lama semakin turun. Nah, ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa ada potensi untuk lanjut melemah lebih dalam. Oke. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang mengincar BBCA ya bisa wait and see dulu. Nanggung ya, nanggung. Jadi kalau saya sih akan tunggu di trend line ini. Baru akan saya serok.
ya. Jadi BBCA bisa wait and see dulu. Coba cek tuh ya, kurang lebih di area sanaan. Oke, gitu ya untuk BBCA. Semoga saja dapat informasi tambahan. Dan juga dari kondisi momentum ini sebenarnya masih dead crossing nih. Ini masih dead crossing. Jadi ya kita lihat dahulu lah untuk BBCA ya, potensinya bagaimana. Tapi yang jelas kalau mau entry bisa tunggu saja di trendline. Apakah ada dana yang masuk dari asing? Yes, hari ini asing net buy, tapi untuk perdagangan kemarin itu net sell-nya juga lumayan besar asing ini di BCA ya. Top buyer untuk perdagangan hari ini ada BK dan AK nih. Dua broker ini kurang lebih top buyer untuk perdagangan hari ini. Dan top seller ada ZP dan AK juga. Tradebook perhatikan paling banyak transaksi di harga 8.500 angka psikologis. Jadi perhatikan saja hari ini juga closingnya tepat di 8.500. Kita perhatikan untuk BBCA masih stabil ya volumenya. Menurut saya sih untuk sekarang jangan ambil posisi dulu, bisa tunggu saja di trendline. Oke, lanjut di sini ada saham Excel. Oke, untuk Excel closing di harga di harga 2280 minus 0,87% hari ini. Untuk Excel ya, kalau teman-teman mau ambil Excel, better jangan dulu ya. Kalau saya tunggu tuh. Excel akan saya tunggu di demand area. Jadi nanti graph-nya itu membentuk seperti ini ya. Ini yang saya harapkan, tapi belum tentu terjadi juga. Tapi inilah yang saya harapkan. Nah, seperti ini, simple ya, simple. Oke, jadi untuk Excel perhatikan ada support di harga 2210 dan juga 2250. Ini support terdekat. Tapi so far demand area kuat itu di 1880 hingga 2030. Ini merupakan demand kuat. Ini berapa jaraknya? 8%. Oke. Untuk resisten tetap sama di 2400 juga bisa atau di 2500. Itu ya untuk Excel. Jadi perhatikan dahulu untuk Excel kalau memang dia masih bertahan di atas 2210 ya nggak apa-apa. Mungkin bisa lah dipertahankan. Karena setelah dia hit demand kotak ini, apakah ada potensi untuk lanjut naik sebentar ke 2420? Menurut saya sih masih possible ya. Itu untuk lanjut naik ke 2420 dulu sebelum turun itu masih possible. Masih ada berapa persen? 7%. Ya. Itu untuk teknikalnya dari Excel. Excel masih didistribusi oleh asing. Ini masih distribusi tapi untuk perdagangan hari ini asing net buy. Transaksi terbanyak kurang lebih di harga 2.320. Ini transaksi terbanyak ya. Jadi untuk Excel perhatikan, buy broker summary ada buyernya ZP dan top seller ada BK. Seperti itu. Langsung lanjut ya, kita move pada saham TOWR. Tower closing di harga 1130 dengan persentase plus 0,89%. Oke, mari kita coba cek untuk tower ini. Kita coba tarik trend line di sini. Oke, dia terus membuat trend line baru ya untuk TOWR ini. Oke, sempat adanya sideways di sini. Sempat terjadi sideways. Kembali ke daily time frame. Nah, kalau teman-teman semuanya seumpamanya ya yang tertarik untuk TOWR, posisi sekarang kalau teman-teman masih punya barang,
bersiap untuk selling, ya selling price-nya bisa di sekitar 1150 itu sudah cukup lah. 1150, 1155 itu boleh. Itu bisa untuk posisi selling bisa di sana. Dan kalau yang mau spekulasi buy, ini bisa ada di kotak ungu. Tapi saya juga nggak menyarankan karena ini masih membuat lower low dan lower high, di mana masih ada potensi untuk bergerak melemah. Ini kalau mau beli, ya, semuanya kalau mau beli bisa nih di trendline ini, trendline bawahnya. Jadi begitu dia kena trendline, ini sudah mulai menarik. Tapi so far untuk kondisi sekarang, no, jangan masuk dulu. Ya, jangan masuk dulu. Kalau sudah punya barang, bisa untuk set selling. Oke, segitu untuk TOWR. Kita lanjut dari broker summary-nya. Broker summary, top buyer ada YU dan top seller ada ZB. Untuk perdagangan hari ini, net buy untuk foreign ya. Net buy. Foreign net buy. Trade book terbanyak transaksi di harga 1130. Tuh, 1130 ya. Terbanyak transaksi hari ini. Mungkin untuk TOWR segitu dulu. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada saham Indi. Tuh kan benar ya. Ini merupakan pola apa? Tulis di kolom komentar. Continuation downtrend. Tapi patternnya apa? Bisa tulis di kolom komentar yang tahu. Jadi sudah saya predik juga bahwa ini hanya naik sementara saja dan akan breakout. Ya, sewaktu-waktu akan breakout dan benar harganya breakout dan sampai membuat gap di sini. Tapi untungnya gap ini sudah ditutup ya. Gapnya sudah berhasil ditutup. Untuk Indi, teman-teman perhatikan nih. Indi ada trendline kuat, ya, ada trendline kuat. Kurang lebih posisinya ya kalau kita ukur ya adalah posisi trendline-nya di 2250 itu juga bisa dijadikan trendline. Atau kalau mau dibuat sebagai demand area bisa. Bentar, bentar. Jangan dibuat demand area deh. Ini trend lainnya karena cukup kuat ini trend lainnya. Jadi teman-teman perhatikan saja trend lainnya. Kalau ditarik garis untuk perdagangan besok, posisi trend lainnya itu di harga 2250 ya, posisi trend lainnya. Teman-teman bisa ambil di 2250 ya bagus. Kalau bisa ambil di 2250. Untuk support klasiknya sendiri di harga 1180. Jadi mungkin kalau kita berbicara demand area bisa 2180 hingga 2250 itu merupakan area support atau area kritikal untuk Indi. Oke. Jadi apakah Indi masih berpotensi lanjut turun? Yes, menurut saya masih ada potensi Indi untuk lanjut turun. Oke. Itu harus dinotis tuh. High weekly time frame, coba cek. Tuh, kelihatan jelas ya. Ini kemungkinan masih akan menuju ke tren lainnya terlebih dahulu. Oke, tuh gitu ya untuk ini. Semoga saja jelas. Ini nggak tahu apakah dia akan kepantul dan rebound di tren lainnya atau dia reject. Jadi sorry atau dia breakout. Kalau dia breakout maka ya harganya lanjut turun. Nah kita coba lihat tuh optimisme dari asing. Apakah dia masih melakukan akumulasi di Indi? Yes, hari ini asing malah net buy ya di Indi. Asing net buy untuk Indi dan transaksi terbanyak terjadi di harga 2.380. Itu transaksi terbanyak terjadi di sana. Oke. Dan untuk broker summary-nya perhatikan paling banyak akumulasi ada LG dan paling banyak distribusi ada YU. Perhatikan. Jadi untuk Indi mungkin segitu dahulu. Kita lanjut ya. Di sini ada saham WIRG. Untuk WIRG, hari ini closing di harga 169 dengan persentase 0,0%. Dan perhatikan ya, nih teman-teman perhatikan, sempat ada volume besar di WIRG pada tanggal 2 Desember 2022. Itu ada volume besar, transaksi besar di sana. Jadi nilai terendah dan nilai tertingginya bisa kita jadikan sebagai titik support. Ya. Maka dari itu sempat ya terjadinya koreksi harga
lalu menyentuh harga 161, besoknya naik 10%. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ini sudah valid menjadi support kuat untuk WIRG. Dan sekarang pun kelihatannya koreksi nih WIRG. Masih ada potensi untuk ketahan di 161. Posisi hari ini itu juga masih dalam kondisi inside bar pada perdagangan tanggal 30 Januari 2023 ya. Ini masih dalam kondisi inside bar. Target resistnya sendiri itu di harga 212, itu targetnya. Sebelum 212 juga ada resisten minor di 179. Jadi sebenarnya tiga garis ini lumayan penting untuk teman-teman perhatikan. Perhatikan juga untuk WIRG. Buy foreign hari ini melakukan net sell, jadi foreign sudah hari ini net sell ya. Foreign net sell di WRG, top buyer ada YP dan top seller ada BK, YPKICC ini. Jadi YP kalau dihitung-hitung sih masih net buy ya, memang masih net buy. Gitu. Oke. Itu untuk WRG ya, semoga saja dapat pandangan. Jadi kalau inside bar itu pergerakannya masih ranging-ranging terus. Seperti sideways tapi dengan range harga 161 hingga 186. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham HATM. HATM ini closing hari ini di harga 288 dengan persentase plus 5,11%. Perhatikan untuk HATM. Sebentar ya. Untuk HATM ini sebenarnya saya masih kurang menarik ya. Kurang tertarik karena ini masih downtrend. Ya. Baru IPO saja sudah downtrend. Saya no untuk HATM ini masih nggak seberapa tertarik karena ini membuat lower low, lower high. Saya kurang suka. Oke. Tapi apakah ini volumenya sudah mulai meningkat? Siapa yang masuk? Ya, itu pertanyaannya. Itu saja yang lebih penting tuh. Ternyata ada AK nih yang masuk nih. AK, AK, LS, SH. Ini top buyer semua tiga broker ini. AK, LS, dan SH ini yang borong HATM. By Tradebook terbanyak transaksi di harga 280. Hari ini foreign net buy. Nah itu. Jadi dari screen ini saja teman-teman analisa dan bedah sendiri untuk keputusannya. Karena secara teknikal ya masih membuat lower high dan lower low. Tapi kalau kita berbicara broker summary, trade book, foreign, teman-teman bisa simpulkan sendiri atau mau hold, averaging down, atau mau sell, tentukan sendiri. Atau mau beli juga bisa. Itu ya untuk HATM. Kita lanjut, di sini ada saham INDF. Nah, INDF closing di harga 6.650. 6.650 dengan persentase minus 1,12%. Oke. Oke. Coba cek weekly chart. Ya ini masih sideways sih kalau saya lihat ya. INDF ini masih sideways. Tapi memang volumenya itu masih aktif. Untuk INDF ini volumenya masih aktif. Ada di harga 6.000. 6.775. Oke. Oke ya. Jadi ini dari weekly chart ya gambarannya teman-teman. Ini dari weekly chart. Terus terang kalau dari weekly chart sebenarnya dia sudah naik. Kalau ini masih sideways ya, itu sudah mengenai target minimal, target maksimum ya. Target maksimum untuk naik. Ini karena kotak ungu merupakan resisten kuat nih. Jadi menurut saya kalau dari weekly chart gambarannya, saya belum akan entry.
saya akan entry ketika nanti harganya turun di 6.000. Kalau melanjutkan fase sideways akan saya coba untuk entry. Tapi kalau sekarang ini bukan waktunya entry, justru waktunya taking profit. Kalau dilihat dari gambaran weekly chart, weekly time frame. Kita coba move dari daily. Nah, teman-teman perhatikan nih. Nah, dari daily time frame sendiri juga sebenarnya masih ada potensi untuk lanjut melemah tuh. Target pelemahan harganya di trendline bawah ini. Oke ya. Mungkin targetnya di sini. 6.550 itu targetnya. Mungkin loh ya. Itu untuk target TNDF. 6550. Untuk resistnya tetap sama ada di 6775. Gitu sih untuk TNDF. Apakah ada akumulasi? Yes, hari ini foreign net buy. 3 hari belakangan ini sudah net buy. Top buyer ada AK dan kaset, top seller ada BB dan ZP. Trade book perhatikan di sini paling banyak transaksi di harga 6650. Itu ya. Segitu dulu untuk INDF. Kita lanjut, di sini ada saham Aces. Aces closing di harga 480 dengan persentase minus 2,04%. Untuk Aces sendiri, ini memang sudah ada volume yang cukup besar tuh. Ya. Ada volume yang cukup besar. Nah, sebenarnya untuk Aces, teman-teman bisa perhatikan di sini. Coba cek dulu ya dari weekly time frame. Weekly time frame masih kecil, jadi kita coba cek dari daily time frame. Tapi volume ini memang sudah ada peningkatan yang lumayan besar nih pergerakannya. Transaksinya ya, transaksinya itu sudah mulai kelihatan besar. Oke, nah ini. Jadi kemungkinan apakah ada potensi untuk kaca selanjut turun? Ya menurut saya masih ada ini. Targetnya mungkin di 450 tuh targetnya. 450, 440 di sanaan. Ya feeling saya sih masih ada potensi turun ya di Aceh ini. Mungkin targetnya di 450 terlebih dahulu. Kalau memang teman-teman dikasih kesempatan di harga 450, kalau berani untuk averaging down ya bisa dilakukan. Jadi ketika nanti harganya drop 450 bisa serok, untuk target TP-nya bisa diatur nanti ketika dia naik lagi ya. Ini kan pantulan ini nanti. Pantulan seperti ini. Nah nanti sewaktu-waktu entah dia turun ke bawah seperti ini, ataupun juga bisa naik. Nah, gitu gambarannya Aces. Ya, itu kalau dari sudut pandang saya nanti bisa dicek kembali, dianalisa kembali. Oke. Kalau dari daily time frame sih ya saya melihat potensi untuk melemah tuh, ya. Jadi gambarannya sih seperti itu untuk Aces. Aces apakah ada akumulasi? No, ini masih net sell, foreign. Foreign masih net sell dan paling banyak transaksi di harga 480. Nah, ini transaksi sendiri, transaksinya itu terbanyak di harga 480. Jadi masih di bawah. Orang masih kuat untuk averaging down tuh. Top buy ada YP, top sell juga ada YP, tapi so far untuk perdagangan hari ini YP masih melakukan net buy. Tuh kesimpulannya untuk Aces ya. Kita lanjut di sini ada saham ASLC. ASLC hari ini closing di harga 110. Kalau dari technical saya no ya. Dari IPO ini malah sudah turun kacau ini. Kalau technical sudah kacau. Nggak ada rekomendasi dari technical dari ASLC. Perhatikan foreign masih net sell. Jadi saya bantu dari broker summary ya. Top buyer ada YP dan top seller ada YP juga untuk ASLC. Tapi so far kalau dihitung YP ini masih melakukan net buy.
Tradebook perhatikan paling banyak transaksi di harga 110 untuk KSLC. Nah, ini Tradebook ini penting. Paling banyak transaksi di 110. Jadi mungkin untuk KSLC ya segitu dulu ya, tapi dari technical saya no ya. Itu. Kita lanjut, di sini ada saham DRMS. Oke, teman-teman yang menantikan saya membahas BRMS bisa simak nih. Nah, kita tahu tuh, tadi opening BRMS sudah langsung naik tinggi ya. Openingnya langsung naik tinggi di harga 186 tuh, kan langsung naik. Tapi untungnya di sini nggak membuat gap, jadi PR BRMS itu nggak ada. Jadi PR untuk BRMS ini nggak ada. Tapi tetap sama, apakah dia akan langsung lanjut naik menembus harga 200? Ya, kita nggak ada yang tahu. Untuk perdagangan hari ini bagus ya, closingnya naik 3%. Itu bagus karena membuat swing low valid. Di sini adanya swing low valid bagus. Dan pun kondisi stokastiknya ini sudah kelihatan adanya golden crossing. Sebenarnya bagus, ya bagus. Tapi ingat, 191 ini tetap menjadi resisten untuk BRMS. 191 ini kan resistennya BRMS. Kalau memang bisa di breakout, nih ya, ini saya kasih perumpamaan. Ini kalau memang ya BRMS berhasil breakout kotak ungu, seharusnya nggak nanggung-nanggung bisa lanjut naik ke 220. Seharusnya ya. Jadi ketika dia turun, saya tanya, tujuannya dia turun apa? Untuk retesting 0,382-nya. Dia untuk retesting 0,382. Oke, seharusnya ya. Tapi kalau memang lanjut turun lagi, retesting 0,618, di mana itu sebenarnya target untuk koreksinya sebenarnya di sana. Tapi kalau memang cukup di 0,382, berarti ini BRMS sangat kuat sekali. Targetnya masih sama di 220, 238. Belum ada sinyal untuk sell ya. Saya belum menyuruh untuk sell. Jadi yang teman-teman mau fight sama saya, belum ada sinyal untuk sell. Kita masih hold BRMS. Oke, itu untuk BRMS. Kita coba cek BRMS, apakah masih ada akumulasi dari asing? Yes, asing masih net buy. Asing aja masih optimis. Itu ya untuk BRMS. Oke, kita lanjut, ada saham Antam. Nah, Antam closing di harga 2370 dengan persentase plus 2,6% nih. Antam naik terus tuh. Kondisi stokastiknya pun juga sudah golden crossing. Ya, kita nggak tahu ya apakah Antam ini akan lanjut turun di trendline, tapi kalau memang lanjut turun di trendline, ya ada kemungkinan saya serok sih ya. Karena diskon besar tuh. Targetnya Antam sama, tetap sama di kotak ungu ini, di mana ada gap di sana. Atau target terdekat sebenarnya ada di harga 2480. Itu resisten kuat 2480. Seharusnya sih kalau memang lanjut naik ya, ini 2480 gampang untuk dicapai. Apakah asing masih melakukan akumulasi di Antam? No, hari ini asing malah net sell. Tradebook transaksi terbanyak di harga 2370. Ya, itu untuk Antam. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir yang akan kita bahas, ada saham ERA. Oke, untuk ERA sudah saya sempat targetkan di mana ini ada pola triple top tuh. Sorry, triple bottom. 1, 2, 3. Ini ada triple bottom. Setelah itu dia naik membuat bullish pennant pattern. Nah, tuh. Hari ini naik. Ya, hari ini naik 10%. Coba kalau kita hitung berdasarkan target untuk ERA ya. Bahkan targetnya pun di 264, hari ini closing di 270. Itu target dari segi patternnya, belum dari Fibonacci. Coba dari weekly chart ya. Kita dari weekly chart, perhatikan. Tuh, targetnya ada di harga 510. Itu targetnya. Jadi menurut saya untuk mencapai 486 itu possible sekali untuk ERA. Dengan posisi sekarang ya naik naik 10% tadi. Untuk posisi sekarang itu possible sekali. Posisi sekarang ya itu possible sekali untuk menyentuh 486 itu seharusnya ada kemungkinan besar. Volume hari ini sangat besar sekali. Kondisi stokastik juga mengarah naik, tapi kita akan coba cek ya.
Kita akan coba cek pantau perdagangan besok. Apakah 48 akan dicapai? Oke. Nah, kita coba cek apakah asing yang masuk. Yes, asing hari ini masuk gila-gilaan nih. Asing masuk net buy besar sekali ini, jumbo. Dan terbanyak transaksinya itu di harga 466. 466 pun itu banyak transaksinya. Ya, jadi kalau menurut saya ini masih ada optimisme di era. Broker summary terbanyak bayarnya ada YP, sellernya juga ada YP. Kalau kita lihat YP ini net sell malahan, MG malah net buy gitu ya. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya, semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye dan selamat malam.